Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 26 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya, tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya, tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tak Tampak Namun Berdaya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi dan ragi. Fokus pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah. Allah yang merajai manusia, berarti seluruh hidup manusia terarah kepadanya. Manusia yang dirajai oleh Allah sendiri, hidupnya akan berbuah dan berkembang kepada kebaikan dan keselamatan.
Kedamaian dan sukacita juga akan menyertai setiap orang yang mengandalkan Allah dalam seluruh hidupnya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini menggambarkan hal itu. Persamaan kedua perumpamaan itu adalah biji sesawi dan ragi sama-sama sebagai benda yang kecil, bahkan hampir tak tampak. Namun mereka mempunyai daya tumbuh, daya kembang, dan daya pengaruh yang kuat. Mereka mampu mendorong apa yang di luar dirinya, sehingga bukan mereka yang mengecil, tetapi justru mereka mengalahkan apapun yang menghalangi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin saat ini tidak mampu melihat kerajaan Allah secara kasat mata. Misalnya seperti kita melihat bangunan yang megah. Akan tetapi, seperti biji sesawi dan ragi, kerajaan Allah itu tak tampak namun berdaya ubah, berdaya kembang, dan selalu bertumbuh. Kerajaan Allah itu mampu menembus setiap tempat yang paling sempit sekalipun, mendorongnya keluar, dan menghancurkan penghalang-penghalang yang ada. Kita selalu berdoa supaya hidup kita dirajai oleh Allah sendiri. Kita yang dirajai dan dikuasai oleh Allah sudah semestinya menjadi pribadi yang berlimpah sukacita dan kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan itulah yang bisa membawa daya ubah, daya kembang, dan daya tumbuh. Kerajaan Allah tidak jauh dari kita. Hanya saja, apakah kita mau terbuka atau tidak untuk tumbuh kembangnya kasih Allah dalam diri kita itu? Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk tetap berdaya ubah meskipun tak tampak. Kita diajak untuk tetap berdaya guna meskipun terlihat kecil. Kita dipanggil untuk tetap berdaya buah meskipun tidak ada orang yang melihat dan memuji. Kita dipanggil untuk tetap berdaya tahan meskipun ada banyak kekecewaan dan kesedihan, kemalangan dan penderitaan. Semoga Allah sendiri akan menguatkan dan meneguhkan kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga Engkau menolong kami, agar kami mampu bertumbuh sebagai orang-orang yang dewasa, baik dalam iman maupun dalam kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.